Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Dan tetap bersemangat dalam belajar, walaupun situasi pembelajaran kita masih pembelajaran daring. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak di rumah, pada kali ini Ibu akan membahas tentang pelajaran matematika tema 5 kelas 3, yaitu pecahan. Anak-anak, pada layar monitor kita bisa lihat di sini ada pecahan. Pecahan biasa. Nah, anak-anak, pecahan itu terdiri dari dua angka ya. Ada angka yang di atas dan ada angka yang di bawah. Tengah-tengahnya yaitu ada simbol per ya, ada tanda per. Pecahan ini bisa kita baca yaitu 1/2. Ingat, anak-anak, pecahan pada layar monitor kita baca pecahan 1/2. Di mana angka 1 disebut dengan pembilang dan angka 2 adalah penyebut. Sekali lagi, Ibu jelaskan, pecahan terdiri dari pembilang dan penyebut. Pembilang itu angka yang di atas dan penyebut adalah angka yang di bawah. Nah, anak-anak, di sini ada contoh soal cerita. Kita baca ya soal ceritanya. Bibi membuat kue bolu. Bibi memotong kue bolu tersebut. Potongan kue bolu membentuk beberapa pola pecahan. Satu kue bolu dibagi 3, maka nilai satu bagiannya adalah 1/3. Anak-anak, di sini ada lambang pecahan. Pecahan ini dibacanya yaitu 1/3. Bisa kalian lihat pada gambar di layar monitor, ada satu kue bolu dibagi menjadi 3 bagian. Nah, satu bagiannya itu nilainya 1/3. 1/3 bagian kue bolu ada 3 bagian. Kita lanjut anak-anak pada pembahasan berikutnya, yaitu nilai pecahan untuk bagian yang diarsir. Di sini bisa kita lihat ada 5 buah gambar. Nah, kita lihat ya anak ya. Pada gambar pertama ini ada 8 bagian atau 8 potong. Nah, ada bagian yang diarsir. Bagian yang diarsirnya ada berapa? Kita hitung ya bersama-sama. 1, 2, dan 3. Nah, anak-anak, pada gambar pertama ada 8 potong, ada 8 bagian. Tetapi ada bagian yang diarsirnya, yaitu ada 3 bagian atau 3 potong. Nah, nilai pecahan untuk bagian yang diarsirnya adalah 3/8. Lanjut pada gambar kedua, di sini ada 6 bagian atau 6 potong. Bisa kita lihat di sini ada bagian yang diarsir yaitu ada 2 bagian. Nah, berapakah nilai pecahan untuk bagian yang diarsir? Kita hitung bagian yang diarsirnya. Ada 1, 2.
Bagian yang diarsir ada 2 dan bagian secara keseluruhan ada 6 bagian. Berarti pada gambar yang kedua, nilai pecahan untuk bagian yang diarsir adalah 2/6. Sedangkan pada gambar yang ketiga, itu ada 5 bagian atau 5 potong ya. Nah, pada gambar ini ada 5 bagian. 5 bagian ini ada beberapa bagian yang diarsir. Bagian yang diarsirnya ada 1, 2, 3, dan 4. Baiklah anak-anak, pada bagian yang diarsir ada 4, sedangkan bagian secara keseluruhannya ada 5. Berarti nilai pecahan untuk bagian yang diarsirnya adalah 4/5. Bisa kita lihat pada gambar selanjutnya, yaitu gambar yang keempat. Gambar yang keempat ada berapa bagian? Iya, betul. Pada gambar yang keempat ada 4 bagian dan bagian yang diarsirnya ada 3 bagian. Jadi, nilai pecahan untuk bagian yang diarsirnya adalah 3/4. Dan yang terakhir, kita bisa lihat di sini ada gambar segitiga. Gambar segitiga yang dibagi menjadi 2 bagian. Nah, satu bagiannya itu diarsir. Berarti nilai pecahan untuk bagian yang diarsir adalah 1/2. Satu bagian yang diarsir dan 2 bagian secara keseluruhan. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan ya. Pada materi selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang materi pecahan senilai. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pecahan senilai? Pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama. Bagaimana sih cara menghitung pecahan senilai? Yuk kita lihat bagaimana cara menghitung pecahan senilai. Anak-anak, di sini ada contoh soal. Pecahan senilai dari 2/3 adalah, nah, perhatikan anak-anak, cara menghitung pecahan senilai adalah dengan cara kita mengalihkan pecahan dengan angka yang sama. Baik itu pembilang ataupun penyebut, kita akan mengalihkannya dengan angka yang sama. Seperti di sini kita bisa lihat contohnya ya. 2/3. Nah, pembilangnya 2, penyebutnya 3. Pembilang dan penyebut kita kalikan dengan angka yang sama. Angkanya bebas ya, mau berapa saja. Kita ambil contoh di sini, kita akan mengalihkannya dengan angka 2. Untuk pembilangnya, 2 dikali 2 sama dengan 4. Sedangkan untuk penyebutnya, 3 dikali 2 sama dengan 6. Jadi hasilnya 4/6. Pecahan senilai dari 2/3 antara lain yaitu 4/6. Sekarang kita lihat, kita akan mencari pecahan senilai berikutnya ya. 2/3 akan kita kalikan dengan angka yang sama juga, baik itu pembilang maupun penyebutnya. Nah anak-anak, kita ambil ya, kita ambil angka 3. Kita akan mengalihkannya dengan angka 3. Baik pembilang maupun penyebutnya kita kalikan dengan angka yang sama. Untuk pembilang, 2 dikali 3 sama dengan 6. Sedangkan untuk penyebut, 3 dikali 3 sama dengan 9. Jadi hasilnya 6/9. Nah anak-anak, pecahan senilai dari 2/3 yaitu 4/6 dan 6/9. Nah, kita cari lagi ya pecahan senilai dari 2/3 supaya kita bisa lebih lancar dan kita bisa lebih paham dalam mencari pecahan senilai.
Lanjut ya. 2/3 akan kita kalikan dengan angka yang sama, yaitu angka 4. Untuk pembilang 2 dikali 3 sama dengan 8. Dan untuk penyebutnya yaitu 3 dikali 4 sama dengan 12. Jadi hasilnya adalah 8/12. 8/12 merupakan pecahan senilai dari 2/3. 8/12 senilai dengan 2/3. Selanjutnya kita akan mencari pecahan senilai dari 2/3. Akan kita kalikan dengan angka yang sama, yaitu angka 5. Untuk pembilang kita kalikan dengan angka 5. 2 dikali 5 sama dengan 10. Dan untuk penyebutnya 3 dikali 5 sama dengan 15. Jadi hasilnya adalah 10/15. Nah, anak-anak, sudah 4 pecahan yang senilai dengan 2/3. Apa saja sih pecahan senilai yang sudah kita cari? Dari pecahan 2/3. Iya, pecahan senilai dari 2/3 yang sudah kita cari yaitu 4/6, 6/9, 8/12, dan 10/15. Nah, anak-anak, satu lagi kita cari yuk pecahan senilai dari 2/3. Baiklah anak-anak, untuk mencari pecahan senilai dari 2/3 kita akan mengalikannya dengan angka yang sama juga, yaitu kita ambil angka 6 ya. Bisa kita lihat pada layar monitor untuk pembilangnya 2 dikali 6 sama dengan 12. Dan untuk penyebutnya 3 dikali 6 sama dengan 18. Jadi hasilnya 12/18. Nah anak-anak, kita sudah mengetahui, sudah memahami cara menghitung pecahan senilai. Jadi pecahan senilai dari 2/3 adalah 4/6, 6/9, 8/12, 10/15, dan 12/18. Selanjutnya anak-anak bisa kita lihat pada layar monitor, kita akan mencari kembali pecahan senilai dari 5/8. Bagaimana sih pembahasannya? Anak-anak, dalam mencari pecahan senilai, pembahasannya sama seperti yang tadi sudah kita bahas ya. Pecahan 5/8 akan kita kalikan dengan angka yang sama. Itu adalah cara mencari pecahan senilai. Yuk kita mulai ya. Kita bisa lihat layar monitor di sini. Untuk pecahan 5/8 akan kita kalikan dengan angka yang sama, yaitu angka 2. Anak-anak, sekali lagi untuk mengalikan dengan angkanya bebas ya. Mau angka 2, angka 6, angka 7, dan angka selanjutnya itu bebas. Aku mau dikalikannya dengan angka 5 saja Bu, nggak apa-apa bisa ya, cuma alangkah baiknya kita memulainya dari angka yang kecil terlebih dahulu. Kita mulai ya. 5/8 akan kita kalikan dengan angka yang sama, yaitu angka 2. Untuk pembilangnya 5 dikali 2 sama dengan 10. Dan untuk penyebutnya 8 dikali 2 sama dengan 16. Jadi hasilnya 10/16. Kita lanjutkan mencari pecahan senilai dari 5/8. Akan kita kalikan dengan angka yang sama, yaitu angka 3. Untuk pembilang 5 dikali 3 sama dengan 15. Sedangkan untuk penyebutnya 8 dikali 3 sama dengan 24. Jadi hasilnya adalah 15/24. Nah anak-anak, kita sudah mendapat 2 pecahan senilai dari 5/8. Satu lagi anak ya, kita cari pecahan senilai dari 5/8.
5/8 akan kita kalikan dengan angka yang sama, yaitu angka 4. Untuk pembilang, 5 dikali 4 sama dengan 20. Dan untuk penyebut, 8 dikali 4 sama dengan 32. Jadi hasilnya adalah 20/30. Nah, anak-anak bisa kita lihat pada layar monitor bahwa pecahan senilai dari 5/8 adalah 10/16, 15/24, 20/32. Jadi 5/8, 10/16, 15/24, dan 20/32 adalah senilai. Selanjutnya kita akan membahas tentang perbandingan pecahan. Perbandingan pecahan bisa kalian lihat di sini ada simbol-simbol yang memiliki arti tersendiri. Seperti kalian lihat pada simbol di layar monitor ada yang lebih kecil, lebih besar, dan sama dengan. Nah, kalian tidak usah panik dan tidak usah ragu bagaimana sih cara untuk mengetahui mana lebih kecil, lebih besar. Nah, Ibu punya tips dan triknya ya, bisa kalian lihat pada layar monitor. Kalian cukup membubuhi garis imajiner di sebelah kiri tanda, seperti contoh di bawah ini. Pada tanda yang pertama, kita bubuhi garis imajiner di sebelah kiri tanda dan akan membentuk huruf K. K itu artinya kecil. Itu untuk memudahkan kita ya nak ya. Sedangkan untuk tanda yang kedua, jika kita bubuhi garis imajiner di sebelah kiri membentuk huruf B, nah itu artinya besar atau lebih besar. Mudah bukan untuk mengetahui mana tanda yang lebih kecil, mana tanda yang lebih besar. Selanjutnya anak-anak, kita akan bahas tentang materi perbandingan pecahan dengan penyebut yang sama. Kita lihat di sini ada contoh soal 3/4 titik-titik 2/4. Nah, anak-anak, kita bandingkan pecahan yang ada pada layar monitor. Apakah lebih besar atau apakah lebih kecil? 3/4 dan 2/4 adalah pecahan yang memiliki penyebut yang sama. Sama-sama penyebutnya berapa? Iya, penyebutnya 4. 3/4 dan 2/4 adalah sesuatu dibagi menjadi 4 bagian sama besar. 3/4 artinya 3 bagian dari keseluruhan. Keseluruhannya yaitu 4 bagian. Dan 2/4 artinya 2 bagian dari keseluruhan. Keseluruhannya juga ada 4 bagian. Tentunya jika kita mengambil 3 bagian itu akan lebih banyak daripada kita mengambil 2 bagian. Sehingga 3/4 itu lebih besar daripada 2/4. Perhatikan ya nak ya, jika kita mengambil 3 bagian itu akan lebih banyak dibandingkan jika kita mengambil 2 bagian. Berarti 3/4 itu lebih besar daripada 2/4 atau 2/4 itu lebih kecil dari 3/4. Bisa kita lihat pada gambar di layar monitor kalau 3/4 itu ternyata lebih besar daripada 2/4. Kita lanjutkan pada contoh soal yang kedua. Di sini ada pecahan 5/20.
4/20. Sesuatu dibagi menjadi 20 bagian sama besar. 5/20 artinya 5 bagian dari keseluruhan. Keseluruhannya ada 20 bagian. Dan 4/20 artinya 4 bagian dari keseluruhan. Keseluruhannya tentunya sama, ada 20 bagian. Nah, anak-anak, tentunya jika kita mengambil 5 bagian, itu akan lebih banyak daripada kita mengambil 4 bagian. Sehingga 5/20 itu ternyata lebih besar daripada 4/20. Atau 4/20 lebih kecil daripada 5/20. Selanjutnya, anak-anak, mari kita lihat pada layar monitor. Kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu perbandingan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Tadi kita sudah membahas tentang perbandingan pecahan dengan penyebut yang sama. Nah, sekarang kita akan membahas perbandingan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Di sini ada tanda lebih kecil, lebih besar, dan sama dengan. Bagaimana sih kalau kita membandingkan suatu pecahan dengan penyebut yang berbeda? Seperti pada layar monitor, ada 3/7, 2/3. Kedua pecahan ini memiliki penyebut yang berbeda. Bagaimana cara penyelesaiannya untuk kita pastikan 3/7 itu lebih kecil atau lebih besar dari 2/3? Cara penyelesaiannya adalah, anak-anak perhatikan pada layar monitor, pada pecahan yang berada di samping kanan. Di sini ada 3/7, 2/3. Pertama-tama kita akan mengalihkan pembilang dikalikan dengan penyebut, yaitu 3 dikali 3 sama dengan 9. Nah, selanjutnya kalau kita sudah mengalihkan pembilang dengan penyebut secara silang, lalu kita akan mengalihkan penyebut dengan penyebut, yaitu 7 dikali 3 sama dengan 21. Nah, anak-anak, berarti 3/7 itu jika kita rubah penyebutnya menjadi 21, itu adalah 9/21. Berarti kita harus mengubah pecahan 2/3 supaya penyebutnya sama dengan 3/7. Bagaimana cara merubah pecahan 2/3 agar memiliki penyebut yang sama, sama-sama 21? Caranya sama ya seperti tadi, bisa kita lihat pada layar monitor anak-anak. Kita kalikan pecahan 2/3 dikalikan pembilang dengan penyebut ya. Dikalikan secara silang. Bisa kita lihat di sini. 2 dikali 7 sama dengan 14. Itu perkalian silang, pembilang, dan penyebut. Nah, setelah itu kita lalu akan mengalihkan penyebut dengan penyebut, yaitu 3 dikali 7 sama dengan 21. Jadi hasilnya adalah 14/21. Nah, anak-anak, di sini bisa kita lihat pada layar monitor bahwa 3/7 dan 2/3 sudah memiliki penyebut yang sama, yaitu 9/21 dan 14/21. 3/7 itu 9/21.
Sedangkan 2/3 itu adalah 14/21. Sekarang kita tinggal lihat, 9/21 itu lebih besar atau lebih kecil dari 14/21? Tentunya lebih kecil. Iya, betul. Berarti 3/7 itu adalah lebih kecil dari 2/3. Ibu harapkan kalian bisa memahami dengan seksama bagaimana cara penyelesaian untuk perbandingan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Jangan lupa kalikan terlebih dahulu pembilang dengan penyebutnya secara silang, lalu setelah itu dikalikan penyebut dengan penyebutnya. Dengan begini bisa kita lihat penyebut antara kedua pecahan tersebut akan memiliki angka yang sama. Selanjutnya anak-anak bisa kita lihat pada layar monitor, kita akan membahas materi selanjutnya yaitu penjumlahan pecahan dengan berpenyebut sama. Nah, di sini kita lihat ya, penjumlahan dua pecahan biasa berpenyebut sama. Untuk menjumlahkan dua pecahan berpenyebut sama, cukup menjumlahkan pembilang dengan pembilang. Nah, di sini anak-anak, kalian cukup menjumlahkan pembilang dengan pembilangnya saja, sedangkan penyebutnya tetap, karena penyebutnya sudah sama antara kedua pecahan ini. Bisa kita lihat contoh soalnya anak-anak. Di sini ada penjumlahan pecahan biasa dengan penyebut yang sama. Di sini ada contohnya yaitu 4/12 ditambah 2/12 ditambah 5/12 sama dengan. Nah, bagaimanakah cara penyelesaiannya? Nah, bisa kita lihat ya anak ya pada layar monitor. Untuk penyelesaian penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama, sangatlah mudah. Kita hanya menjumlahkan pembilangnya saja. Pembilangnya saja yaitu 4 ditambah 2 ditambah 5/12. Sama dengan berapa? 4 ditambah 2 ditambah 5 sama dengan 11. Berarti 11/12. Jadi 4/12 ditambah 2/12 ditambah 5/12 sama dengan 11/12. Nah, anak-anak bisa kalian lihat ya, Nak. Di sini ada gambar pecahan yang sudah diarsir. 4/12 itu adalah 4 bagian yang diarsir dari 12 secara keseluruhan atau 12 bagian secara keseluruhan. Sedangkan 2/12 adalah 2 pecahan yang diarsir dari 12 bagian secara keseluruhan. Dan 5/12 adalah 5 bagian yang diarsir dari 12 bagian secara keseluruhan. Nah, anak-anak, sekarang kita lanjutkan pada materi selanjutnya, yaitu pengurangan pecahan dengan berpenyebut yang sama. Bisa kita lihat ya, Nak ya, di sini ada pemahaman konsep pengurangan pecahan. Pada pengurangan pecahan dengan berpenyebut yang sama, kalian cukup mengurangi pembilang dengan pembilangnya saja, sedangkan penyebutnya tetap. Seperti contoh pada layar monitor yaitu ada pecahan 5/8, ada 5 bagian yang diarsir dari 8 bagian secara keseluruhan dikurangi 3/8. 3 bagian yang diarsir dari 8 bagian secara keseluruhan. Baik anak-anak, kita cukup mengurangi pembilangnya saja. Pembilangnya 5 dan 3. Baik, kita akan kurangi ya. 5 dikurangi 3 sama dengan 2.
Nah, bagaimana penyebutnya? Penyebutnya tetaplah sama, yaitu 8. 5/8 dikurangi 3/8 sama dengan 2/8. Anak-anak, kita lihat pada layar monitor di sini ada contoh beberapa soal pengurangan pada pecahan dengan berpenyebut yang sama. Seperti pada contoh gambar nomor 1. Di sini ada pecahan 3/3 dikurangi 1/3 sama dengan 2/3. Kalian cukup mengurangi pembilang dengan pembilangnya saja, sedangkan penyebutnya tetap sama. Pada gambar yang kedua, yaitu ada pecahan 7/7 dikurangi 6/7 sama dengan 1/7. Kita bisa lihat ya nak ya, kita cukup mengurangi pembilang dengan pembilangnya saja. 7 dikurangi 6 sama dengan 1. Sedangkan penyebutnya tetaplah sama, yaitu 7. Jika kita gambarkan dalam pecahan, bisa kalian lihat pada layar monitor di nomor 2. Selanjutnya gambar nomor 3. Di situ ada pecahan 7/9 dikurangi 4/9. Kalian cukup mengurangi pembilangnya saja, yaitu 7 dikurangi 4 sama dengan 3. Sedangkan penyebutnya tetaplah sama, yaitu 9. Bisa kita lihat ya nak ya, 7/9 itu adalah 7 bagian yang diarsir dari 9 bagian secara keseluruhan. Dan 4/9 adalah 4 bagian yang diarsir dari 5 bagian secara keseluruhan, sama dengan hasilnya 3/9. 3 bagian yang diarsir dari 9 bagian secara keseluruhan. Kita lanjut pada gambar yang keempat, yaitu bisa kita lihat ya, ada pecahan 4/11. 4/11 yaitu 4 bagian yang diarsir dari 11 bagian secara keseluruhan, dikurangi 3/11. 3/11 itu adalah 3 bagian yang diarsir dari 11 bagian secara keseluruhan. Sekali lagi anak-anak, kita cukup mengurangi pembilang dengan pembilangnya saja, yaitu 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Sedangkan penyebutnya tetaplah sama, yaitu 11. Jadi 4/11 dikurangi 3/11 sama dengan 1/11. Nah, anak-anak di rumah, selesai sudah video pembelajaran matematika kelas 3 tema 5 SD Negeri Kebon Baru 4, Kota Cirebon. Mudah-mudahan video pembelajaran ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk mengerjakan soal-soal latihan yang nanti Ibu berikan dan harus kalian kerjakan tepat waktu. Saja, anak-anak tetap jaga kesehatan, istirahat yang cukup agar kita semua sehat selalu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Stay at home.